Shalom. Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita bersyukur boleh kembali datang beribadah di dalam khususnya wadah Pelwab ini. Pelwab. Olehnya pada waktu kita akan memulaikan ibadah sore hari ini dengan mengangkat satu pujian, Yesus, Kau kebenaran. Karena hanya dalam Yesus jalan kebenaran yang bisa menyelamatkan kita semua.
kuasa untuk membawa doa dalam pembukaan ibadah pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan pada saat sore hari ini, kalau kami boleh kembali bersekutu di tempat ini. Ini satu anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan atas anugerah ini. Oleh sebab itu persiapkan hati kami, kuasai hati kami dan pikiran kami untuk menyembah dan memuji akan nama-Mu. Sehingga puji-pujian kami boleh layak dan boleh menjadi berkat, boleh menjadi persembahan yang menyenangkan akan hati Engkau. Kami percaya Tuhan, semua para ibu yang datang pada saat malam hari ini yang membawa segala permasalahan Tuhan, lewat pujian yang akan kami naikkan, mereka semua membawa satu perubahan yang baru, sukacita yang dari surga senantiasa tinggal di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa hamba-Mu yang akan melayani kami, baik pimpin pujian, singer, bahkan yang mau menyampaikan firman Tuhan, yang musik Tuhan, Engkau mau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang mengambil alih dalam setiap pelayanan, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah peribadatan pada saat malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami, dan kami alaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Pada sore hari ini kita patut memuji dan memuliakan Tuhan, sebab Dia pencipta langit dan bumi ini. Dia layak dipuji, Dia layak dipuja. Seluruh dan seisi bumi kita layak memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi dengan sukacita. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sendiri yang akan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, sembah, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, di hadapannya. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi kembali dari awal. Langit dan bumi. Amin. Haleluya. Mana suaranya? Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari kita berdiri, bernyanyi dengan lebih rileks lagi. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya,
dalam hidup. Sekali, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, rangkaian air mata. Seringkali dalam pergumulan hidup kita, tidak jarang kita meneteskan air mata. Tetapi imani bahwa Tuhan sedang merangkai air mata itu akan menjadi mutiara yang indah. Haleluya. Aku jadi permata, kau ubahkan putih hitamku menjadi sutra. Kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau angkat air mata jadi permata. Kembali ke atas. Haleluya. Merangkai air mataku jadi permata. Imani hal ini. Wah, Tuhan baik. Putih hitamku menjadi sutra. Haleluya, Yesus. Kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Angkat air mata jadi permata. Betapa beda jalan dan jalan Tuhan. Beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya. Nah, kita punya teman setia seperti Tuhan. Setia seperti Tuhan, kerangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus. Yesus. Oh Yesus. Yesus, oh Yesus. Yesus. Oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan.
Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah akan nama Engkau. Biarlah segala pujian ini boleh berkenan dan menjadi berkat bagi kami semua. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi kami semua, baik hamba-Mu dan setiap kaum wanita yang datang pada saat sore hari ini. Dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat sore hari ini dan memimpin kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji akan nama Tuhan. Untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Dan renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini kami akan memberi tema yang ada di belakang, yaitu sikap mengatasi ketakutan, yang terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Mereka itu 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kami akan bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ini 2 Timotius 1 ayat 7. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berbicara tentang ketakutan, tentunya kita semua yang berada pada saat sore hari ini pernah merasakan ketakutan. Apalagi saat-saat ini dunia digoncangkan dengan berbagai macam masalah, tantangan, sakit, penyakit, bahkan krisis ekonomi karena adanya pandemi COVID-19. Rasa takut itu bisa muncul dari hati dan pikiran kita. Kita sebagai orang-orang percaya pun tidak luput dari masalah ketakutan. Namun yang membedakan adalah bagaimana sikap kita untuk mengatasi ketakutan. Kita sebagai orang-orang percaya tidak dikuasai oleh ketakutan, tetapi kita sebagai orang-orang percaya menguasai dan mengatasi ketakutan itu dengan kuasa Tuhan. Itulah perbedaannya. Bagaimana sikap kita untuk mengatasi ketakutan? Yang pertama, datang kepada Tuhan dan mencari wajah-Nya. Kami akan memberikan contoh, yaitu Raja Hizkia yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia, yaitu Raja Hizkia, ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Kalau kita baca 1 ayat berikut, bahwa Hizkia merasa ketakutan bahwa negerinya dikepung oleh para musuh, tentara yang begitu banyak. Secara jumlah, Raja Hizkia sudah merasa kalah. Bahkan dia ketakutan. Namun Raja Hizkia langsung bertindak, yaitu dia mendatang kepada Tuhan dan mencarinya. Begitu juga di dalam setiap kehidupan kita. Apabila ketakutan itu melanda di dalam setiap kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada yang lain, paranormal, dukun, orang pintar.
Datanglah hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena hanya Tuhanlah yang menjadi sumber di dalam setiap kekuatan kita, penolong dan perlindungan. Yang kedua, sikap untuk mengatasi ketakutan. Mintalah pertolongan kepada Tuhan dengan doa. Contoh yaitu Markus 4 ayat 35 sampai yang ke-41. Itu dibaca di rumah. Ini adalah satu eprikop di mana murid-murid Tuhan Yesus berada di perahu dan diombang-ambingkan oleh angin ribut yang begitu dahsyat. Sehingga para murid ketakutan. Tetapi sikap yang baik bagi murid-murid Tuhan Yesus, yaitu dia datang minta pertolongan kepada Tuhan Yesus yang saat itu ada di buritan dan sedang tidur. Saat ini, apabila ketakutan itu datang melanda di dalam setiap kehidupan kita, kita datang minta tolong kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita sampaikan semua pergumulan kita. Kita sampaikan segala permohonan kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mendengar segala doa kita. Bahkan kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus menjawab segala doa-doa kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Kita cepat. Yang ketiga, sikap kita untuk menghadapi ketakutan. Milikilah perspektif yang benar. Saya itu kalau dikasih bahasa begitu-begitu susah ngomongnya. Ya, milikilah perspektif yang benar, yang artinya milikilah sudut pandang yang benar dan minta hikmat daripada Tuhan. Jangan biarkan masalah ketakutan itu melanda di dalam setiap kehidupan kita sehingga kita gagal, putus asa, tidak bisa berpikir dengan benar. Minta hikmat daripada Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Agar kita semua dapat melihat situasi keadaan yang kita hadapi dengan sudut pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu minta hikmat yang daripada Tuhan. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau kita kekurangan hikmat, kita minta kepada Tuhan hikmat itu supaya kita bisa melihat segala permasalahan, segala situasi, segala ketakutan kita dengan memiliki sudut pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat, sikap untuk mengatasi ketakutan, berserah dalam pimpinan Tuhan. Apabila ketakutan itu berkepanjangan membuat kita ragu untuk bertindak, khawatir, bahkan tidak bisa memiliki mengambil suatu keputusan. Sadarilah bahwa Tuhan kita yang berkuasa dan berdaulat itu menolong, memimpin di dalam setiap kehidupan kita, bahkan senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Yesus besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Yang terakhir, yang kelima, sikap untuk mengatasi ketakutan.
jalani hidup dengan iman. Selagi kita masih hidup di dunia ini, tentunya kita memerlukan iman untuk melangkah. Dan iman itu hanya didasarkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan iman itu, kita berani dan siap menghadapi segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan kita. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Intinya, apabila ketakutan itu ada dalam setiap kehidupan kita, kita ambil sikap yang benar, yaitu datang kepada Tuhan dan mencari wajah-Nya. Minta pertolongan Tuhan di dalam kita berdoa. Yang ketiga, kita harus memiliki sudut pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan hikmat daripada Tuhan. Dan yang keempat, kita harus menyerahkan di dalam pimpinan Tuhan dan menjalani hidup ini dengan iman. Karena Tuhan Yesus dikatakan di dalam kembali lagi 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, di dalam ayat mas kita, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oleh sebab itu, kita jalani hidup ini dengan iman, percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa menolong, menopang, menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Inilah sikap apabila kita dalam mengatasi ketakutan. Datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa kita. Bahwa Tuhan Yesus itu pasti mendengar dan menjawab segala doa-doa kita. Ini semua kita alami. Jangan datang kepada yang lain, datang kepada Tuhan. Dan berserah dalam pimpinan Tuhan. Bahkan kita mau berjalan dengan iman untuk mengarungi dunia yang penuh dengan tantangan ini. Inilah renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian lama yaitu El Shaddai. Tak usah ku takut. Usah ku takut, amin. Allah menjagaku, haleluya Yesus. Tak usah ku bimbang, amin. Yesus peliharaku, haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak
undang kita semua bangkit berdiri. Kita pujikan dengan iman. Pujian ini benar-benar memberikan semangat dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Tak usah ku takut karena Allah senantiasa menjaga. Tak usah ku bimbang bahwa Yesus senantiasa pelihara di dalam setiap kehidupan kita. Amin, haleluya. Bahkan tak usah kita susah. Roh Kudus yang memberikan penghiburan di dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya Yesus, haleluya. Tak usah ku cemas. Haleluya Yesus. Bahwa Yesus memberkati kita semua. El Shaddai, El Shaddai. Amin. Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah berfirman dan hamba-Mu berhenti. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing setiap kita semua yang hadir pada saat sore hari ini. Waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Gembala untuk senantiasa doa berkat bagi kita semua. Demu El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya, kami sudah dengar firman Allah. Tanamkan firman Allah di dalam setiap hati kami, supaya Tuhan kami tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak takut karena Roh Kudus yang selalu menopang, menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Allah. Kami boleh kuat karena kami mau belajar memandang kepadamu, bersandar kepadamu, mengundang selalu hadirat Allah. Supaya kami berjalan di dalam dunia ini, kami tidak takut, tetapi Tuhan selalu memberikan kemenangan dalam setiap hidup kami. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani firman Allah. Tuhan juga memberkati kami semua yang sudah dengar firman Allah. Meteraikan firman Allah dalam setiap hati kami masing-masing. Kami kuat karena firman Allah mendatangkan kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati Ibu Susana yang sudah melayani firman Allah. Dan bahkan semua kami sore hari ini sudah diberkati dengan berkelimpahan kasih karunia Allah menyertai kami. Biar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dalam keluarga dan di hadapan sesama manusia. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih untuk firman Allah sore hari ini.
Terima kasih sekali lagi memberkati hamba-Mu yang sudah melayani firman Allah. Kami akan akhiri ibadah sore hari ini. Tuhan, tolong kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biar Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sertai kami dan berkati sekali lagi hamba-Mu yang sudah melayani. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Duduk sebentar, ada